Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang ahli ilmu yang membawa kedamaian atau perpecahan. Akhir-akhir ini kita dibingungkan dengan banyaknya perdebatan mengenai nasab, khususnya para habaib. Ulama dibenturkan dengan habaib, bahkan habaib dibenturkan oleh sesama habaib. Akhir-akhir ini kita dibingungkan dengan banyaknya perdebatan mengenai nasab, khususnya para habaib. Ulama dibenturkan dengan habaib, bahkan habaib dibenturkan dengan habaib. Oleh para oknum yang rasanya ingin memecah kedamaian para alim ulama dan para habaib, bahkan untuk masyarakat. Ulama dan habaib istilah atau gelar yang sangat sering kita sematkan kepada seseorang yang ahli serta menguasai berbagai bidang ilmu keislaman. Akan tetapi seperti halnya sebuah jabatan, ulama juga kerap disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya, sekalipun ulama tersebut mengetahui antara hak dan batil. Ternyata dalam ajaran Islam, ulama seperti itu memiliki gelar khusus untuk menggambarkan kepribadiannya, sebagaimana pendapat Sayyid Bakri bin Muhammad Syata' Adimyati dalam kitab Fikayatul Adqiya. Disebutkan mereka adalah ulama su, yaitu ulama buruk yang menggunakan ilmunya untuk mencari kesenangan dunia, mendapatkan pangkat dan kedudukan di hadapan masyarakat. Seperti dikutip dari kitab karangannya yang berjudul As-Sadatul Muttaqin, Imam Az-Zabidi menuliskan bahwa yang dimaksud dengan ulama-ulama su adalah ulama dunia. Imam Al-Ghazali menyifati mereka demikian karena kerendahan kedudukan mereka di sisi Allah dan semangat mereka yang menggunakan sesuatu terpuji untuk hal tercela. Mereka adalah orang yang hidup senang dengan perhiasan dunia, senang menghiasi rumah dengan permadani mewah, menghiasi diri dengan pakaian yang mana semua itu hanya untuk membuat kagum orang di sekitarnya. Sementara itu, dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali membedakan ciri-ciri ulama ke dalam 3 jenis berdasarkan cara serta niat mereka saat menuntut ilmu. Di mana untuk jenis itu adalah ulama fasik, Imam Al-Ghazali menyebutkan seperti ulama yang kesetanan. Mereka menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukan dan membanggakan diri dengan banyaknya pengikut. Ulama-ulama seperti itu juga telah terperosok ke banyak lubang tipu daya karena ilmunya hanya digunakan untuk memenuhi hajat dunia. Mungkin juga ia merasa memiliki tempat mulia di sisi Allah karena pengetahuan agama yang mereka miliki. Namun pada kenyataannya ia berada dalam kehinaan. Imam Al-Ghazali menambahkan, ulama su yang hanya memikirkan dunia adalah orang yang paling celaka di akhirat nanti. Saking celakanya, di salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada suatu yang aku khawatirkan pada kalian selain daripada Dajjal. Para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, ulama yang buruk. Hadis riwayat Ahmad sehubungan dengan hadis tadi, Ibnul Qayyim mengatakan, Dajjal dan ulama su adalah dua mangkuk yang tak jauh beda. Jika Dajjal bisa menyesatkan manusia dengan iming-iming surga, begitu pula halnya dengan ulama atau ahli ilmu su. Menurut ilmu Qayyim, ulama su seolah-olah duduk di depan pintu surga, mengajak manusia masuk dengan ucapan mereka. Namun perbuatan mereka justru mengajak manusia masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan ini kepada masyarakat,
tetapi perbuatan mereka menyimpang dari apa yang dikatakan selain hadis. Yang kalian dengar barusan masih ada banyak hadis lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita tentang karakter ulama yang hanya memikirkan dunia. Lebih parahnya lagi, di antara hadis-hadis tersebut, Rasulullah juga pernah mengungkapkan bahwa di masa depan, di masa dunia semakin mendekati akhir zaman, akan muncul ulama yang tidak menjalankan dakwah dan tugasnya dengan baik, merusak ajaran Islam, bahkan menyebabkan peperangan. Buktinya dalam literatur sejarah keislaman telah terjadi dua perang besar akibat keberadaan ulama yang buruk di tengah-tengah umat. Perang pertama terjadi setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, di mana ulama yang berkarakter buruk itu mengadu domba Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah istri Rasulullah, sehingga pecahlah perang saudara yang dinamai dengan Perang Jamal. Kedua terjadi pada masa Khalifah keempat yang dikenal dengan Perang Siffin, yang mana pada saat itu ulama-ulama berwatak kerak berwatak buruk mendukung pemberontakan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib dan terlibat langsung dalam pertempuran melawan pasukan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib. Akibatnya dua perang saudara tersebut menelan banyak korban jiwa dan merugikan umat Islam. Dari sebuah hadis, Muawiyah bin Abu Sufyan berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, terpecah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan, di mana 72 golongan akan masuk neraka dan satu golongan akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud melalui dalil barusan dan menghubungkannya dengan ulama yang berkarakter buruk bukan hal tak mungkin jika penyebab umat Islam terpecah menjadi 73 golongan disebabkan oleh mereka, apalagi dengan pengetahuannya. Mereka bisa saja memengaruhi seseorang untuk menjadi fanatik terhadap kelompok atau golongan tertentu tanpa memperhatikan kepentingan umat secara keseluruhan. Dan apabila itu benar-benar terjadi, di mana masing-masing kelompok hanya memprioritaskan kepentingan golongannya, maka bisa dipastikan jika umat manusia sudah berada di akhir zaman. Maka bisa dipastikan jika umat manusia sudah berada di akhir zaman. Kita mungkin pernah mendengar jika ulama adalah pewaris para nabi. Akan tetapi alih-alih menjadi pewaris nabi, ulama yang berkarakter buruk justru merupakan satu di antara sekian banyak musuh Allah. Alasannya secara sadar mereka memutarbalikkan fakta demi nafsu dan keserakahan dunia. Mereka yang seharusnya jadi pembawa kedamaian dan mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah justru memberi contoh yang menyesatkan dan membingungkan umat, bahkan membuat umat terpecah belah. Umar bin Khattab juga pernah mengatakan bahwa yang merusak Islam adalah tersesatnya seseorang alim atau ahli ilmu, perselisihan orang munafik dengan ayat Al-Quran, dan penetapan hukum oleh para pemimpin yang menyesatkan. Di zaman sekarang ini bukan hal yang tak mungkin jika ulama atau ahli ilmu dengan karakter seperti itu ada di tengah-tengah umat muslim. Dari kisah ini, kita bisa saja menilai mana ulama yang memikirkan umat dan mana ulama yang memikirkan dunia. Meski demikian, sebagai orang awam, penting untuk kita ingat berprasangka baik kepada ulama dan habaib harus lebih diutamakan dibandingkan berprasangka buruk. Jangan sampai karena mengidolakan satu sosok ulama atau habaib dan kelompok tertentu, maka ulama dan habaib serta kelompok lain dianggap munafik dan fasik.
atau jangan sampai hanya karena melihat seorang ulama atau habaib hidup dengan kemewahan, kita juga menganggapnya sebagai ulama yang fasik. Umumnya, ulama yang fasik cenderung menyebarkan pemahaman agama secara ekstrim, mengajak untuk membenci satu sama lain, bahkan yang paling parah, mempercayai tindakan kekerasan sebagai bagian dari agama. Padahal sudah jelas-jelas Islam memiliki arti keselamatan. Dan marilah kita tingkatkan amal dan ibadah kita agar Allah memberi rahmat untuk negeri kita, supaya dijauhkan dari ahli ilmu atau pemimpin yang memecah belah umat. Amin ya rabbal alamin. Setelah menonton video ini, apakah menurut kalian Indonesia memiliki ahli ilmu dengan karakter atau perilaku yang buruk? Seperti video di atas. Demikianlah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.